Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Young Farm Kit. Saya Fani Isca Sardila dengan NPM 024 dan rekan saya Mikraju Sultan dengan NPM 02 dan Syifa Ramadhani dengan NPM 057. Nah, untuk latar belakang, jadi pada saat ini generasi muda itu sangat kurang tertarik pada sektor pertanian karena generasi muda sekarang tuh menganggap pertanian itu kuno dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Nah, padahal sektor pertanian ini sangat penting untuk berkelanjutan pangan. Nah, jadi di sini kami berupaya untuk membuat sebuah sistem lah untuk pelatihan eh, bertani dengan gaya modern. Next. Nah, untuk masalah dan solusi, jadi anak zaman sekarang tuh atau generasi muda sekarang tuh menganggap pertanian dianggap kuno dan tidak menarik lagi. Kemudian regenerasi petani kangkung terus menurun dan pelatihan masih teori dan membosankan. Kemudian tidak adanya media praktis berbasis teknologi. Nah, jadi dari masalah-masalah yang muncul ini kami mendapatkan sebuah solusi lah, yang mana pertama itu kami membuat sebuah sistem yang berjudul Young Farm Kit sebagai alat edukasi modern untuk generasi muda sekarang. Kemudian kami menyediakan pengalaman bertani dengan sensor dan otomatisasi. Nah, selanjutnya itu kami menghadirkan pembelajaran praktis dan interaktif. Nah, dan yang terakhir ini kami mendorong keterlibatan anak muda sekarang demi berkelanjutan pangan di masa yang akan datang. Next. Nah, jadi kami sudah melakukan beberapa pengamatan baik dari anak muda sekarang maupun pertanian. Nah, jadi untuk lokasi dan subjek pengamatan kami di sini kami melakukan dua, yaitu sekolah lab school itu untuk representasi generasi mudanya atau target dari sistem kami. Kemudian ada perkebunan petani kangkung. Nah, jadi ini presentasi praktisi pertanian berpengalaman. Nah, kemudian yang kedua itu kami fokus aktivitas yang kami amati itu siswa media tanam, penyiraman, antusias antusiasme dan hambatan. Dan untuk petani itu ada rutinitas penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pemanenan, tantangan kualitas panen, dan keterbukaan terhadap inovasi. Nah, dan yang terakhir di sini ada pendekatan wawancara yang mana eh, kami melakukan pada siswa dan petani kangkung, kemudian menggali persepsi, pengalaman, serta harapan terkait bercocok tanam. Nah, kemudian memberi gambaran kesenjangan generasi muda dan petani. Dan terakhir menjadi dasar analisis penerapan Young Farm Kit sebagai media edukasi dan jembatan penghubung. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Shiva. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang metode wawancara pada wawancara kelompok kami. Jadi, untuk pemilihan narasumber ini, kami memakai siswa dari Sekolah Lab School USK Banda Aceh. Jadi di sini mereka itu merupakan representasi generasi muda untuk target Yacht Farm Kit kami. Kemudian adanya petani kangkung, di mana ini representasi praktisi dengan pengalaman lapangan. Kemudian eh, hasil dari wawancara dengan siswa itu didapati yang pertama untuk bercocok tanam dianggap melelahkan, kotor, dan kurang menarik. Kemudian ada hambatan psikologisnya, di mana mereka adanya rasa malas dan enggan berinteraksi dengan tanah atau pupuk.
Kemudian terbuka terhadap metode bercocok tanam yang lebih praktis, higienis, dan menyenangkan. Kemudian Yacht Farm Kit ini dipandang sebagai solusi yang potensial. Kemudian dari hasil wawancara kami dengan petani didapati beberapa hal, yaitu bercocok tanam kangkung ini relatif mudah tetapi butuh ketekunan seperti untuk penyiraman, gulma, dan pemeliharaannya. Kendalanya itu minimnya tenaga kerja dan menurunnya minat generasi muda. Kemudian kangkung membutuhkan tanah yang subur, pupuk kandang, dan tanah pupuk kimia seperti NPK, urea, dan Posca. Kemudian air yang cukup juga menjadi faktor utama dengan penyiraman yang teratur. Kemudian Yard Farm Kit ini dinilai berpotensi menjadi jembatan edukasi agar siswa lebih tertarik untuk bertani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mikrajus. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persona dari user yang akan menggunakan aplikasi kami. Terdapat dua user, yang pertama siswa dan petani. Jadi yang pertama siswa, Naya merupakan salah satu dari tiga narasumber kami sebagai siswa. Naya menjelaskan bahwa masalah pada mengapa generasi muda ini sulit untuk terjun ke dunia pertanian. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman dan kebiasaan sejak kecil. Lalu pertanian dianggap membosankan dan memakan waktu lama, sehingga generasi muda tersebut seperti enggan untuk turun ke lapangan. Dan ketiga, terdapat anggapan bahwa pertanian itu kotor dan ribet, yang membuat generasi muda ini cukup malas terhadap sesuatu yang kotor. Lalu yang keempat, kesibukan dan gaya hidup yang modern membuat generasi muda enggan untuk terjun langsung ke dunia pertanian. Lalu solusi yang menurut Naya itu dapat membantu masalah ini yaitu yang pertama, membuat kit dengan panduan langkah demi langkah agar generasi muda ini tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua, membuat sebuah media yang praktis, higienis, bersih, dan mudah digunakan untuk generasi muda. Dan yang ketiga, ada integrasi antara teknologi dengan smartphone. Jadi, aplikasi yang akan dibuat tersebut akan terintegrasi oleh sebuah alat. Jadi, generasi muda tidak perlu untuk susah-susah lagi terjun ke kebun. Untuk sistem tersebut memiliki fitur otomatis dan modern, dan opsional nilai plusnya yaitu memiliki desain menarik dan kekinian. Lanjut. Dan persona yang kedua terdapat petani kangkung. Salah satu narasumber yang kami gunakan sebagai persona yaitu Pak Radi. Jadi Pak Radi mengungkapkan masalah yang selama ini dihadapi sebagai petani kangkung. Yang pertama yaitu serangan hama seperti karat putih, jamur, dan bintik kuning yang sering merusak tanaman, apalagi sering terjadi pada saat musim hujan. Dan yang kedua, ketika musim kering membuat pertumbuhan kangkung lebih lambat, sementara apabila musim hujan meningkatkan resiko busuk batang dan serangan hama. Oleh karena itu dibutuhkan musim yang seimbang antara musim hujan dan musim panas. Lalu yang ketiga, masalahnya itu kangkung membutuhkan tanah yang subur dan gembur, serta tumbuhan dengan pupuk kandang, NPK, urea, dan Posca. Di bagian di bagian pupuk ini, kendala utamanya yaitu pupuk yang memiliki harga yang sangat tinggi. Lalu solusi yang dimiliki Pak Radi untuk kami yaitu penggunaan pestisida atau fungisida, mencabut tanaman yang terserang oleh hama, dan pemantauan intensif saat kondisi cuaca rawan. Lalu menyesuaikan pola tanam dan penyiraman sesuai musim. Jadi fokus penyiraman pada waktu tertentu, misalnya sore hari saja, serta menentukan waktu panen yang tepat. Dan yang ketiga, melakukan pengolahan tanah bertahap, seperti pertama melakukan bajak, lalu penarukan pupuk kandang, dan pupuk tambahan. Lalu menggunakan bibit unggul dan adanya subsidi pupuk dari pemerintah yang membantu para petani. Lanjut.
Kesimpulan dari wawancara yang sudah kami lakukan yaitu minat generasi muda terhadap bercocok tanam masih rendah karena adanya hambatan psikologis seperti rasa malas dan kurang tertarik karena kotor. Dan yang kedua, petani menilai bercocok tanam membutuhkan ketekunan, sementara regenerasi petani terhambat oleh minimnya minat generasi muda. Yang ketiga, Yard Kit, yaitu sistem kami berpotensi menjadi solusi praktis untuk meningkatkan minat siswa sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.